hosting murah itu emang banyak banget pilihannya ya. Tapi nyari yang murah tapi nggak murahan, nah itu dia tantangannya. Hari ini kita bakal bedah tuntas Exabytes buat cari tahu harganya yang miring banget itu sepadan nggak sih sama performa yang bakal kita dapetin. Yuk kita mulai. Ini nih, dilema yang pasti dirasain semua orang kan. Di satu sisi pengennya hemat budget, tapi di sisi lain kita juga khawatir jangan-jangan nanti websitenya jadi lemot, sering down, atau malah nggak aman. Nah kita lihat yuk Exabytes ini posisinya ada di mana. Disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Kiri ada harga promo yang wah jujur aja sangat menggoda iman. Kanan ada performa asli yang bakal kita rasain setiap hari. Pertanyaannya, apakah keduanya seimbang atau cuma menang di harga aja? Ayo kita bongkar sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, murah versus murahan. Kita bedah dulu inti masalahnya. Jadi, siapa sih Exabytes ini? Mereka itu bukan pemain baru loh. Mereka ini penyedia hosting yang cukup besar di Asia Tenggara dan target pasarnya jelas banget. Teman-teman pemula dan bisnis kecil di Indonesia yang butuh hosting dengan harga yang ramah di kantong. Oke, sekarang kita lihat dulu sisi menariknya. Apa aja sih yang bikin Exabytes ini kelihatan oke banget? Rp13.000 per bulan. Yup, kamu nggak salah dengar. Itu beneran lebih murah dari harga secangkir kopi di kafe-kafe kekinian. Nah, ini dia magnet utamanya Exabytes. Harganya yang super rendah, yang bikin kayaknya semua orang bisa punya website. Dan yang bikin kaget, dengan harga segitu, fitur yang didapat itu ternyata lumayan lengkap. Kamu udah dapat penyimpanan SSD biar website lebih ngebut, dapat domain gratis untuk tahun pertama, plus sertifikat SSL gratis biar website kamu aman dan dipercaya pengunjung. Kalau lihat di atas kertas, ini sih penawaran yang luar biasa banget kan? Gak cuma itu, mereka juga nawarin garansi uang kembali 100 hari. Ini artinya, kamu punya waktu lebih dari 3 bulan buat nyobain layanan mereka tanpa risiko. Kedengarannya aman dan meyakinkan banget ya. Oke, dari tadi kita udah bahas yang bagus-bagusnya. Sekarang waktunya kita realistis. Mari kita lihat kenyataannya. Apa aja sih sisi kurang enaknya? Nah, ini dia. Exabytes itu janjinya uptime 99,9%. Kedengarannya keren ya, tapi faktanya di lapangan seringkali angkanya di bawah itu. Perbedaan 0, sekian persen ini mungkin kelihatan sepele, tapi itu artinya website kamu bisa offline alias mati selama berjam-jam setiap bulannya. Kalau kamu jualan online, itu artinya kehilangan pelanggan dan kehilangan uang. Selain uptime, ada beberapa keluhan lain yang sering muncul. Kecepatan loadingnya suka naik turun, kadang cepat, kadang lemot banget. Terus customer supportnya, balas emailnya bisa makan waktu 24-48 jam. Kebayang nggak sih paniknya kalau website lagi bermasalah dan butuh bantuan cepat? Dan yang agak ironis, garansi uang kembali tadi itu ternyata nggak berlaku buat paket bulanan. Padahal paket bulanan itu kan yang paling pas buat sekedar coba-coba. Dan ini dia, terapi kejut yang sering dialami banyak pengguna. Tahun pertama, kamu bayar dengan harga diskon gede-gedean. Tapi pas waktunya perpanjangan di tahun kedua, jeng-jeng, harganya bisa melonjak 2-3 kali lipat. Ini emang praktek yang umum di industri hosting, tapi tetap aja bisa bikin kaget dan berantakin anggaran kalau kita nggak siap. Oke, setelah tahu plus minusnya, pertanyaannya sekarang, jadi sebenarnya Exabytes ini cocoknya buat siapa dong? Jadi siapa nih yang cocok pakai Exabytes? Gini, Exabytes ini bisa jadi pilihan ideal buat kamu kalau prioritas utama kamu adalah budget yang super minim. Contohnya kayak blogger pemula, mahasiswa, atau siapapun yang bikin website portofolio. Intinya sih, kalau kamu bisa nerima performa yang kadang nggak stabil demi dapetin harga yang murah banget, ya Exabytes bisa jadi pilihan yang masuk akal untuk memulai. Buat coba-coba atau proyek iseng, ini pas. Nah, sebaliknya siapa yang sebaiknya cari pilihan lain aja? Jawabannya simpel banget. Siapapun yang menjadikan websitenya sebagai sumber penghasilan. Kalau kamu punya toko online, bisnis yang serius, atau website apapun yang dimana uptime dan kecepatan itu penting banget, risiko pakai Exabytes itu terlalu besar. Mending investasi sedikit lebih mahal di hosting lain, tapi hasilnya jauh lebih aman dan pastinya lebih menguntungkan. Nah, ini bagian terakhir. Apapun nanti pilihan kamu, entah itu Exabytes atau yang lain, coba deh pakai checklist ini sebelum memutuskan. Ini dia checklist wajib kamu. 1. Selalu cek harga perpanjangannya. 2. Coba tes customer support mereka sebelum kamu beli. 3. Kalau memungkinkan, coba paket bulanan dulu buat ngetes.
4. Pantau uptime website kamu pakai aplikasi pihak ketiga. Jangan cuma percaya laporan dari provider. Dan yang paling krusial nomor 5, selalu punya backup data kamu sendiri. Jangan pernah serahkan nasib website kamu 100% ke penyedia hosting. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang ngena banget. Yang terlihat hemat di depan justru lebih mahal di belakang. Ini pengingat penting banget ya bahwa biaya sebenarnya dari sebuah layanan itu seringkali lebih dari sekedar harga yang tertera. Apalagi kalau ini menyangkut aset digital kamu. Semoga ini bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih cerdas ya.